Halo pemirsa, saya Julius Fang. Saya Angelina Fang. Kita dari Feng Shui Consulting Indonesia, Feng Shui Master. Hari ini kita akan mereview unit Lake Home dari Daishan Swan City. Oke, kita akan lihat di sini project yang dari Daishan ini. Ada di klaster Fuji. Rumahnya tipenya tipe Lake Home. Oke, kenapa disebut Lake Home? Karena belakangnya ini adalah ada danaunya. Oke. Ya. Oke, kita lihat juga di sini. Ini klasternya yang ini. Klasternya di sini akan yang sekarang mereka lagi gencar untuk promosikan dan jual ya. Dan kita sudah review juga bahwa tipe Lake Home ini juga sangat kita recommended. Kenapa? Karena unit yang terutama yang punya view ke danau ini jauh lebih punya satu potensi dalam hal kemakmuran. Kemudian juga unit yang ini juga punya dua fasad ya. Ini punya dua fasad, berarti dua tampak muka ya. Terus apa lagi Bu Angel? Kemudian dua tampak muka kan ada depan dan belakang. Berarti kita bisa buka pintu dan jendela di depan dan di belakang. Berarti ada dua sumber qi atau dua sumber energi yang bisa masuk ke dalam rumah kita. Ditambah lagi dengan air atau yang ada di dalam danau. Jadi kalau fitur air kayak seperti danau ya Pak Julius ya, biasanya itu membawa energi kemakmuran. Oke, dan yang saya suka juga dari tipe Lake Home ini, plafonnya, ceilingnya tuh cukup tinggi, terutama di ruang tamunya, serta di ruang tidur utamanya ya, master bedroomnya. Oke. Kita bisa lihat denanya. Oke, nah kita lihat dulu denanya di sini ya pemirsa. Ini kalau kita close up atau zoom in ya, kita bisa lihat bahwa atas ini adalah pintu masuknya. Oke, pintu masuk dan ini depan ini bisa parkir untuk dua mobil katanya. Kemudian dari pintu masuk ini, qi atau energi angin itu mengalir sampai ke area belakang. Ya, nah sekarang kita sedang duduk di area ruang tamu ini seperti ini. Jadi kalau dari pintu depan, ini Pak kita nggak ada sekat apapun ya. Jadi semua plong masuk ke dalam, jadi qi dari depan bisa kekumpul di dalam sini. Dan karena ini satu pintu, ini ada 4 pintu, maka seolah-olah rumah ini jadi menghadap ke danau. Maka disebut pintu ya. Maka disebut Lake View ya, Lake Home ya. Karena pintu yang dari masuk angin lebih banyak dari belakang sini, karena sini ada 4 daun pintu dan ini cuma ada 1. Ya, oke. Dan juga yang perlu diperhatikan bahwa energi ini masuk sini, meskipun kalau sampai ke belakang ini, dan kita menaksir tidak akan begitu kuat sampai ke belakang. Dengan demikian, kalau ini dibuka, ini masih oke. Kalau memang banyak angin dari belakang, dan setupnya adalah area sini, berarti kalau bisa jangan dibuka lebar ya, mungkin dibuka kecil yang malah pintu yang carportnya ini seperti itu. Jadi pintu ketemu pintu di belakang, yang kita lakukan adalah manajemen pintu, mana yang dibuka, mana yang ditutup, bukanya seberapa lebar. Itu bisa menjadi salah satu solusi untuk model seperti ini. Tapi kita juga punya satu pintu lagi di sini kan, jadi kita bisa buka pintu yang ini ditutup. Jadi tidak langsung bertemu. Ya, kita sebut masih ada kesempatan untuk bersirkulasi. Jadi masuk, dia masih bisa ke sini bersirkulasi, dan ada sedikit ke kiri dan ke kanan. Oke, jadi memang mostly kebanyakan anginnya akan mengalir ke belakang dan dia akan berputar begini ya, dan akan ada sedikit keluar bersirkulasi. Kalau dia penuh, dia akan mengisi ruang yang sebelahnya, yang lainnya seperti itu. Oke, jadi ini fitur ini denah yang ini juga ada lantai dasarnya, ada 2 ruang. Yang pertama ini dia ada denah ruang untuk kamar tidur tamu. Kemudian ini adalah kamar tidur yang ART atau pembantu di sini, dan ini dapurnya. Yang saya suka dapurnya itu ada jendela di belakang, karena belakang rumah kita itu nggak nempel ke rumah lain, Pak Julius ya. Jadi kita pasti bisa buka jendela di belakang. Jadi kalau misalnya masak ikan goreng ya, misalnya ya, jadi baunya tuh nggak bakal ke satu rumah. Oke, jadi bakal bisa keluar langsung lewat jendela ini. Dan juga saya melihat mereka itu sudah menyiapkan pintu untuk kalau masak itu mungkin bisa ditutup dan sebagainya, jadi tidak sampai bocor sampai ke ruang tamu di sini. Jadi ini bisa menambah nilai plus. In case kalau masih kecil ya dan nggak ada pembantu di rumah, dan ini ruang tidur pembantu ini bisa dihancurkan dan untuk memperluas extension ke dapurnya. Ini in case kalau misalnya kita lebih banyak tanpa pembantu di rumah ya, ini bisa jadi dapurnya jadi lebih megah, lebih luas, lebih lebar. Atau kalau memang diizinkan mungkin bisa di extend ke belakang sini, tapi jangan menutupi view jendela yang dari ruang makan ini ya, untuk dapurnya. Oke, memang dapurnya terlihat memang agak kecil ya, dengan rumah yang luas, tetapi ini bisa disikapi dengan cara
kalau memang kita ingin extend yang ke kiri ataupun ke kanan seperti itu, ini bisa memenuhi keinginan kita. Karena kan saya yakin pemirsa juga ada tahu bahwa ada yang senang dapur, ada yang senang tidur, ada yang senang mungkin baca, nongkrong dan sebagainya. Jadi kalau buat yang senang masak ataupun bikin kue dan sebagainya, ini kelihatannya masih kurang ruang geraknya ya, meskipun ada di luarnya sini ada kayak seperti semi island begitu ya. Oke, tetapi kalau untuk masak kelihatannya asapnya bisa ke satu rumah. Jadi kalau persiapannya mungkin di bagian luarnya di sini yang di island ini, tetapi kalau masak tetap di dalam sini ya. Dan kalau otomatis seperti itu berarti kita harus buka pintu kiri kanan supaya ini, dan pada saat masak ya ditutup aja pintu dapurnya ini supaya, dan buka jendela dan hoodnya seperti itu. Bisa ditambah hood supaya asapnya dihisap keluar. Ya, demikian ini yang denah lantai 1. Ya, lantai dasar mungkin ya. Kedua. Ini mezanin kebetulan Mbak Angel. Second floor ya. Second floor ini adalah mezanin. Jadi kita naik tangga. Ada lantai setengah yang dimana ada satu ruangan besar. Tadi bagus banget, bisa buat untuk serbaguna, bisa buat ruang kerja, bisa untuk library. Dan bagusnya lagi karena belakangnya kita tidak nempel dengan bangunan lain, kita bisa buka jendela. Jadi ruangan ini tidak akan gelap. Ruangan ini ada punya suplai angin dan suplai sinar matahari yang bagus. Kemudian kita masuk ke dalam, ada satu kamar lagi, kamar anak, di mana kamar anak juga ada satu toilet. Berarti ada 2 kamar ya, ada 2 kamar anak dan satu toilet. Oh, ada satu lagi, satu di dalam. Jadi dua-duanya toilet di dalam ya? Punya toilet dalam. Jadi sebenarnya jumlah istilahnya tidak sempit, tidak rebutan kamar mandi ya kan? Ya, in case kalau mau lebih lebar lagi, salah satu toilet boleh jebol ya. Ya, kalau nggak ada pembantu cuci toiletnya juga ampun-ampun ya. Karena kalau rumah terlalu besar, toilet terlalu banyak, nyuci toiletnya itu kalau membantu lumayan juga. Oke, kalau balada pembantu pulang kampungnya. Ya, ini ibu-ibu rumah tangga yang merasakan. Oke. Jadi tapi ini bagus karena biasanya kan rumahnya sempit banget, tapi kalau ini rumahnya luas dan luasnya termasuk luas yang standar ya. Artinya dan juga arrangement juga penataan tadi kita perhatikan juga ini juga standar yang bagus. Oke. Jadi ini lantai mezanin kita sangat istilahnya sangat kagum juga ke mereka yang mendesainnya seperti ini ya. Jadi bagus. Oke, kemudian yang lantai 3 kayak 2M, dia sebutnya 2M. Berarti lantai ini yang jadi lantai mezanin adalah lantai khusus untuk kamar tidur utama. Oke, jadi ini dedicated ya Bu Angel untuk semua untuk kamar tidur utama ya? Ya, khusus kamar tidur utama. Kelebihannya adalah plafonnya sangat tinggi. Jadi memang mewahnya dapat, tetapi kalau dari sisi feng shui, kalau plafon tinggi bisa menyimpan atau bisa menampung qi yang lebih banyak, qi atau energi yang lebih banyak. Dan ini sangat bagus buat sirkulasi udara dalam kamar itu. Dia kan ada balkon di belakang, kemudian di daerah kamar mandi juga ada jendelanya yang belakang. Balik-balik lagi kita nggak nempel ke belakangnya rumah orang, jadi kamar mandi juga tidak akan menjadi terlalu lembab karena ada jendelanya. Kemudian yang kamar tidur utamanya sendiri ada balkon, berarti ada suplai angin dari belakang. Satu sisi lagi karena plafonnya tinggi bisa menampung qi atau energi lebih banyak. Dan tadi juga kita lewat live session kita juga ada kasih masukan in case kalau buat mereka yang menggunakan kamar ini ada kesulitan tidur karena ini ada faktor dari lorong ini. Jadi kalau mau pemirsa bisa install satu pintu lagi, pasang satu pintu, dan ini pintu ini hanya ditutup kalau saat tidur. Pas lagi tidur. Jadi kalau lagi tidur nggak kelihatan lorong gelap yang menakutkan mungkin ya. Ya, untuk sebagian yang punya anak-anak dan tidur bareng atau yang tidur sendiri biasanya agak takut melihat sudut yang gelap. Ada sudut yang gelap di ujung. Jadi caranya adalah menggunakan pintu, mungkin pintu sliding juga bisa ya. Ya, mau sliding, mau pokoknya any kind of door, pintu apapun juga ya, selama bertidur. Dan juga akhirnya kamarnya jadi lebih kotak lah ya, lebih harmonis. Ya, begitu. Kemudian terakhir adalah masih ada lagi ternyata di atas. Ini juga adalah tadi dibuat menjadi ruang gym. Jadi naik sekali lagi. Ini juga ruang multifungsi ya, kelihatan Mbak Angel. Lantai multifungsi tadi sih dipakainya buat gym, tapi bisa dipakai serbaguna buat apapun itu juga. Ini meskipun lantai atas kan biasanya lebih panas ya. Tetapi karena dia ada jendela dan kemudian di bagian sampingnya itu ada pintu menuju balkon, begitu buka pintu balkonnya langsung ada anginnya masuk, jadi tetap bisa adem. Oke, dan untuk menambah ademnya pemirsa, kita memberikan saran bahwa harus ada tumbuhan di area sekitar sini dan di mana tumbuhannya itu bisa ditanam di dalam pot ataupun di dalam tong wadah gitu kan ya.
dan jangan terlalu tinggi ya, mungkin tingginya 2 meter ya Pak, pas paling tinggi. Terlalu lebat lah. Ya bisa bikin area ini sedikit lebih hijau sehingga ada suplai oksigen yang bagus juga di siang hari dan menambah kesejukan keteduhan di area rooftop ini. Oke, meanwhile area rooftop ini juga kalau untuk sehari-harinya supaya mungkin di pagi hari ataupun sore hari sudah adem, bisa buka jendela sehingga anginnya itu nanti bisa turun ke lantai di bawahnya. Iya, jadi ternyata di sini tuh ada jendela 1 dan 2. Ya, ternyata yang bagus ya Bu ya. Kebetulan yang bagus ternyata bagus sekali. Jadi jendela ini menjadi lebih terang karena ada jendela di sini. Jendela ini maksudnya membuat area tangga menjadi lebih terang karena tangga kan biasanya gelap tuh Pak, nggak ada. Iya, betul. Nggak ada jendelanya. Kadang kita harus terpaksa memasang lampu gitu ya. Iya, kalau ini dia ada jendelanya jadi tangga tidak akan gelap. Kemudian angin yang masuk angin dari balkon depan ini masuk menuju tangga, lewat tangga akan turun ke bawah, memberikan supply lagi untuk area-area di bawahnya. Oke. Jadi sementara itu kita udah bahas 4 lantai. So far semuanya sih kalau dari sisi feng shui tipe Lake Home ini sudah memenuhi syarat-syarat dasar lah, fondasi dasar feng shui yang baik. Ya. Oke, tentu pasti satu rumah tidak akan mungkin sempurna 100%. Bisa aja ada sedikit kurang dan sedikit kekurangannya. Contohnya dalam kalau kita review ini masih dalam hal dapur mungkin harus ada sedikit improvement, atau kalau memang dari pemirsa sendiri ada budget lebih, bisa mendesain dapur yang lebih besar, mungkin mau ditambah lagi dan sebagainya. Oke, kemudian mana tahu pemirsa sendiri punya ada ide ataupun pertanyaan dan sebagainya, mungkin Bu Indi kita bisa bantu ya. Bisa kirimkan email ke kita ataupun bisa melalui sosial media kita ya. Cari aja Facebook, Instagram Indonesia. Ya, @fengsi.co.id, untuk misalnya mau tanya-tanya mengenai rumah Anda atau mau konsultasi fungsi fase apapun itu, silakan. Jadi secara umum rumah ini pondasi dasarnya kan bagus nih Pak. Itu sebagian besar yang kalau memang ada, kan tidak ada rumah yang sempurna, tapi kita masih bisa perbaiki. Semua ini hal-hal yang masih kita perbaiki, tidak bersifat major, tidak bersifat sesuatu yang sangat ombaknya harus benar-benar harus pindah toilet, pindah dapur dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Jadi sementara hal-hal kecil yang masih bisa kita perbaiki. Otomatis kalau konsultasi feng shui dengan kita, otomatis kita akan membuat rumah ini lebih baik lagi secara personal untuk sesuai dengan penghuni masing-masing. Ya, akan lebih di-customize untuk masing-masing penghuni lah ya, karena ada yang kadang penghuninya ada yang cocok pakai kamar yang ini, yang satu suka pakai cocok pakai kamar yang lain kayak gitu ya. Yang pasti feng shui rumah terdiri dari beberapa faktor. Bukan nggak cuma satu doang. Jadi nggak cuma toilet satu salah terus rumahnya jelek. Atau dapurnya salah atau tangganya salah jelek ya. Jadi kita berusaha semua faktor semakin banyak yang bagus, maka positif. Rumah kita akan makin kebetulan yang Lake Home ini banyak yang masih positifnya. Iya, fondasi dasarnya istilahnya kalau masak itu bahan makanannya itu segar lah Pak. Jadi kalau masak tinggal diolah lagi supaya jadi betul. Kalau makanannya sudah bahannya sudah nggak segar, mau diapapun juga fungsinya tetap akan buruk. Mau ditumis mau diapapun hasilnya pasti rasanya agak kurang. Setuju. Jadi kalau ini bahan dasar sudah oke. Ya demikian pemirsa review kita dari tipe Lake Home Daesan Swansea ini. Semoga melewasan. Thank you.